Harimu dimulai sebelum fajar, bukan karena kamu penting, tapi karena tidak ada yang mau melakukan pekerjaanmu. Sebuah pesan singkat membangunkanmu. Datang sekarang. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan. Hanya ketaatan. Kamu berpakaian cepat dan keluar ke jalan masih setengah mengantuk. Udara subuh dingin dan sunyi. Kamu tiba di sebuah tempat parkir kosong di mana 3 mobil menunggu tertutup debu. Misimu sederhana, membersihkan. Saat kamu menggosok logam yang panas, kamu mencoba mengingat mengapa kamu ingin masuk ke dunia ini. Mungkin karena cerita tentang kekuasaan, mungkin karena film-film, mungkin karena gagasan salah tentang rasa hormat, tapi kamu di sini, dengan ember air kotor, sikat tua, dan daftar tugas yang tak ada habisnya. Menjelang tengah pagi kamu disuruh membeli kopi, kemudian rokok, lalu makanan. Tidak pernah untuk dirimu. Kamu kembali dengan kantong belanja, sementara semua orang terus berbicara di dalam tempat itu. Tidak ada yang bertanya apakah kamu sudah makan. Kamu makan sisa makanan dingin di sudut tempat itu. Sepiring yang terlupakan, segelas yang setengah kosong, tidak ada yang banyak berbicara padamu. Bukan karena mereka membencimu, tapi karena kamu belum ada. Di sini semua orang melewati awal yang sama. Ini adalah tingkatan pertama, yang tak terlihat, yang membuka pintu, membawa barang, dan mendengar perintah. Jika kamu menghilang hari ini, tidak ada yang akan bertanya, dan besok orang baru akan mengambil tempatmu. Beberapa bulan kemudian, rutinitasmu agak berubah. Kamu tidak lagi membersihkan mobil sepanjang hari. Sekarang kamu mengantar paket, amplop kecil, kotak-kotak tersembunyi. Kadang hanya kata-kata yang harus kamu ulangi persis. Tugasmu adalah bergerak cepat dan bertanya sedikit. Kamu diajarkan sebuah aturan dasar. Pesan selalu lebih berharga daripada pembawanya. Awalnya kamu menganggap itu berlebihan. Sesuatu yang dikatakan supaya terdengar penting. Tapi segera kamu mengerti, itu bukan kiasan. Kamu bepergian dengan bus, taksi, dan jalan-jalan penuh orang. Melewati stasiun, jalanan bising, dan lorong gedung tua. Menaiki tangga sempit, dan melewati portal, di mana tak seorang pun menatap satu sama lain. Tak ada yang curiga. Kamu tampak seperti pekerja lain. Seseorang yang hanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan tergesa-gesa. Tapi di dalam amplop bisa saja uang, atau peringatan, atau sesuatu yang mengubah hari seseorang. Kadang seseorang menerima paket dan tersenyum. Lain kali wajahnya berubah menjadi abu-abu. Saat-saat itu kamu sadar bahwa apa yang kamu bawa lebih berat dari yang terlihat. Kamu tidak bertanya. Kamu belajar menyerahkan, mengangguk, dan pergi, tanpa komentar. Tanpa rasa ingin tahu, kamu juga belajar untuk tidak melihat ke belakang, tidak mengingat alamat, tidak mengulang nama. Harimu selesai setelah kamu mengantarkan pesan terakhir. Jika semuanya berjalan lancar, kamu mendapatkan sedikit bayaran. Jika sesuatu salah, yah, tidak ada yang ingin mengetahuinya. Hari ini teleponmu berdering pukul 6 pagi. Tanggung jawab baru. Sekarang kamu menyetir, bukan mobil mewah, sebuah sedan abu-abu, biasa, membosankan. Justru karena itu mereka memilihnya. Tak ada yang mengingat mobil seperti itu. Tak ada yang memalingkan kepala saat lewat. Tugasmu menjemput orang tertentu dan mengantar mereka ke tempat tertentu. Alamat singkat, instruksi sederhana. Kamu tidak pernah mendengar percakapan di kursi belakang, tidak pernah melihat spion lebih lama dari yang diperlukan. Kamu hanya menyetir. Berjam-jam kamu melintas jalanan, stasiun layanan, dan tempat parkir bawah tanah. Melintasi lingkungan yang tenang dan jalan besar penuh lalu lintas. Kadang kamu menunggu di dalam mobil saat penumpang masuk ke gedung. 5 menit, 10. Kadang 1 jam. Keheningan di dalam kendaraan menjadi bagian dari hidupmu. Kamu belajar memperhatikan detail,
siapa yang mengikuti mobil, siapa yang memotret, siapa yang tampak terlalu sering menatap. Kamu juga belajar mengganti rute tanpa menarik perhatian, berhenti di tempat yang terang, tidak bertanya hal yang tidak perlu. Kamu bukan kuat, tapi kamu mulai berguna. Dan di dunia ini, berguna berarti bertahan hidup. Harimu dimulai di sebuah kedai kopi, tapi kamu tidak di situ untuk minum kopi. Kamu mengawasi. Di meja depanmu ada koran yang dibuka. Di balik kertas itu, matamu mengamati setiap gerakan di jalan. Tugasmu memberitahu jika ada sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kendaraan yang lewat beberapa kali. Seseorang yang bertahan terlalu lama. Orang yang berbicara di telepon sambil menatap gedung yang sama. Tidak ada yang heroik, tidak ada yang spektakuler. Hanya kesabaran. Berjam-jam menunggu. Kopi perlahan dingin di depanmu. Jam terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Kadang kamu merasa konyol. Seperti aktor buruk di film murahan. Mata-mata dadakan di adegan yang terlalu tenang. Tapi kamu belajar fokus pada detail kecil, gerakan gugup, pintu yang terbuka lebih lama dari biasanya. Lalu ketika sesuatu yang benar-benar aneh muncul, kamu yang pertama menyadarinya. Kamu mengirim pesan singkat, jelas, tepat, dan ketika peringatan datang tepat waktu, semua orang menyadarinya. Pesan sederhana itu bisa menghindari masalah besar. Dan untuk pertama kalinya, seseorang menepuk bahumu. Gerakan kecil. Kemajuan besar. Sekarang harimu diisi dengan kunjungan yang tidak nyaman. Bukan pertemuan ramah, tapi pengingat. Kamu membawa buku catatan kecil. Nama-nama, tanggal, jumlah. Tidak lebih. Halaman-halaman dipenuhi angka yang ditulis rapi. Setiap baris mewakili janji yang tertunda. Kamu mengetuk pintu. Kadang di gedung tua, kadang di bisnis kecil, kadang di kantor, di mana tidak ada yang mau menatap matamu. Kebanyakan orang membayar tanpa berdebat. Mereka tahu kenapa kamu di sana. Beberapa berpura-pura tidak peduli. Bilang besok, minggu depan, tugasmu bukan berkelahi. Tidak berteriak, hanya mengingatkan bahwa ada hutang. Kamu bicara dengan suara tenang. Senyum pun masih ada. Kamu tidak mengancam. Tidak perlu. Tapi kehadiranmu punya beban tak terlihat. Kata-kata menjadi lebih cepat. Tangan mencari uang di laci atau kantong. Ketika kamu kembali dengan uang itu, para bos mengangguk. Gerakan singkat. Tapi cukup. Ini pertama kalinya kamu menangani jumlah besar. Juga pertama kali kamu memahami sesuatu yang penting. Di sini kepercayaan lebih berharga daripada uang. Hari kerjamu sekarang terjadi di dalam kantor yang sederhana. Tempat tanpa jendela mencolok atau papan tanda di pintu. Tidak glamour. Komputer tua. Telepon yang tak pernah berhenti berdering. Tumpukan kertas dalam map yang usang. Tugasmu adalah mengatur. Siapa yang bertemu siapa. Paket mana yang keluar pertama? Masalah apa yang butuh solusi segera? Kamu juga memutuskan pesan mana yang bisa menunggu dan mana yang harus bergerak saat itu juga. Kamu seperti pengatur lalu lintas di bandara kacau. Suara masuk dan keluar melalui saluran telepon. Nama muncul dan hilang di daftar. Semua harus bergerak tanpa tabrakan. Kesalahan kecil bisa menunda banyak hal. Penundaan besar bisa menyebabkan masalah serius. Untuk pertama kalinya, kamu mendengar percakapan strategis, rencana, kesepakatan, peringatan yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Kamu tidak terlibat, tapi kamu belajar, mengamati bagaimana setiap keputusan mengubah arah banyak orang. Gerakan di sini memengaruhi sesuatu di sana. Kamu mulai mengerti bahwa kekuatan sejati tidak selalu berteriak. Kadang hanya berbisik. Suatu hari kamu dipanggil ke pertemuan kecil. Ruangnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada lelucon atau percakapan yang tidak perlu. Hanya pandangan singkat dan kata-kata yang terukur. Kamu diberi tugas sulit. Mereka tidak akan memberi rincian di sini.
Hanya perlu dikatakan bahwa itu melibatkan konfrontasi. Saat mendengar instruksi, kamu merasa ada yang berubah. Bukan ketakutan persisnya, tapi juga bukan ketenangan. Ini tekanan diam yang menetap di dada. Harimu berlalu dengan ketegangan terus-menerus. Setiap langkah terasa lebih berat. Setiap menit tampak berjalan lebih lambat dari biasanya. Kamu berusaha fokus pada apa yang harus dilakukan, mengikuti rencana, tidak banyak berpikir. Saat akhirnya saatnya tiba, semuanya terjadi cepat, jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Ketika tugasan selesai, tidak ada yang merayakan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat atau pengakuan. Kamu hanya kembali ke mobil dan mengemudi pulang. Lampu kota berlalu di depanmu seperti bayangan yang sunyi. Malam itu kamu tidur sedikit. Pikiran terus mengulang setiap detik karena kamu memahami sesuatu yang baru. Di organisasi ini, setiap kenaikan pangkat mengorbankan ketenanganmu. Dan semakin tinggi kamu naik, semakin mahal harganya. Tahun-tahun berlalu. Sekarang banyak orang menghubungimu untuk minta instruksi. Harimu dimulai dengan pertemuan. Kamu memeriksa laporan, mendengarkan masalah, membagi tugas. Dulu kamu yang berlari keliling kota menyelesaikan semuanya. Sekarang kamu yang memutuskan apa yang harus dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Kamu tidak lagi berlari seperti dulu. Sekarang kamu mengatur, mengamati, menganalisis, dan mengambil keputusan cepat. Setiap kata yang kamu ucapkan bisa mengubah arah satu hari penuh. Namun, bebannya lebih besar. Jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan saat mulai. Jika seseorang membuat kesalahan, tanggung jawab sampai padamu. Tidak peduli siapa yang gagal. Bagi yang di atas, rantai itu selalu berakhir pada kapten. Kamu harus tetap tenang meski semuanya tampak kacau. Saat rencana terlambat, saat masalah tak terduga muncul, kamu juga harus menyelesaikan konflik di antara anak buahmu. Dua ego bertabrakan bisa menciptakan bencana. Perdebatan yang salah diatur bisa menjadi retakan berbahaya, dan retakan melemahkan seluruh kelompok. Peranmu adalah menjaga keseimbangan, mendengar, memutuskan, dan memotong masalah sebelum tumbuh besar. Seperti seorang konduktor yang berusaha membuat orkestra tidak menjadi kebisingan. Karena saat ritme pecah, semuanya bisa runtuh. Saat ini rutinitasmu berbeda. Kamu bekerja dalam diam. Peta, angka, dan percakapan rahasia mengisi harimu. Kamu menganalisis peluang, risiko, aliansi yang mungkin. Alat terbesarmu adalah berpikir, mengamati pola, memprediksi langkah sebelum terjadi. Orang lain menjalankan tindakan. Kamu memutuskan kapan saat yang tepat, dan saat ini adalah waktu yang sempurna untuk kamu berlangganan saluran ini. Kamu tidak perlu berteriak. Keputusan disebarkan seperti gelombang yang melewati seluruh struktur. Sebuah panggilan singkat, sebuatan pesan pendek, dan puluhan orang mengubah arah mereka. Kadang kamu bertanya-tanya bagaimana kamu bisa sampai di sini. Kamu mengingat ember air, sikat tua, anak laki-laki yang tak terlihat yang tidak diperhatikan siapapun. Kenangan itu muncul pada saat-saat hening, ketika kantor kosong dan hanya tersisa suara jauh dari kota. Sekarang orang-orang menunggu pendapatmu sebelum bertindak. Mereka mendengarkan dengan seksama, walaupun kamu sedikit bicara. Tapi kenaikan itu juga membawa kenyataan yang tidak nyaman. Semakin tinggi kamu naik, semakin sedikit orang yang mengatakan kebenaran di hadapanmu. Beberapa mencoba menyenangkanmu, yang lain menyembunyikan masalah. Dan sedikit demi sedikit kamu mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Informasi sampai dalam bentuk tersaring, dilunakkan, kadang tidak lengkap, dan di tempat di mana setiap keputusan sangat berat. Hal itu bisa berbahaya, karena bukan selalu musuhlah yang menyebabkan kesalahan terbesar. Kadang-kadang diamnya orang-orang di sekitarmu. Harimu dimulai di sebuah bandara kecil.
tanpa pengawal, tanpa koper mewah, hanya sebuah ransel sederhana. Itu disengaja. Semakin sedikit perhatian yang kamu tarik, semakin baik pekerjaanmu. Sekarang pekerjaanmu adalah berbicara, tidak berteriak, tidak memaksakan kekuatan, hanya mengobrol dan membuat orang lain mendengarkan. Ketika dua kelompok tidak mau bertemu langsung, mereka mengirimmu. Kamu adalah jembatan di antara musuh. Kamu bertemu di restoran tenang, parkiran kosong, atau kamar hotel yang tersembunyi. Tempat di mana tidak ada yang bertanya. Kamu mendengarkan terlebih dahulu. Selalu mendengarkan terlebih dahulu. Kamu membiarkan setiap pihak mengatakan apa yang perlu dikatakan. Bahkan hal-hal yang kamu lebih suka tidak dengar. Lalu kamu mengulang pesan dengan ketepatan mutlak, tanpa hiasan, tanpa perubahan. Satu kata yang salah dapat memicu perang. Sebuah nuansa yang salah tafsir bisa menghancurkan pekan-pekan negosiasi. Karena itu kamu berbicara perlahan, mengukur setiap kalimat. Sambil tersenyum di luar, pikiranmu menghitung setiap reaksi yang mungkin. Mengamati gerakan, keheningan, pandangan. Kadang kamu berhasil membuat kesepakatan. Kadang hanya menunda konflik yang tak terhindarkan. Tapi dalam kedua kasus, kamu menjalankan fungsi. Menjadi orang yang menjaga dunia tetap berputar tanpa meledak. Perantara yang mencegah diam menjadi kekerasan. Rutinitasmu sekarang mirip dengan manajer perusahaan. Setiap hari dimulai dengan memeriksa angka, neraca, dan laporan. Kamu memeriksa angka, banyak angka. Pendapatan, pengeluaran, pergerakan segala jenis. Semuanya harus memiliki penjelasan logis. Setiap angka harus cocok dengan yang lain. Setiap detail penting. Kantormu tidak mewah berlebihan. Tidak ada dekorasi mencolok atau furnitur yang mencolok. Hanya kerapian. Berkas tersusun rapi. Komputer berjalan sepanjang hari, menyalak dan berkedip. Saat yang lain berbicara tentang kekuasaan dan keputusan dramatis, kamu memikirkan keseimbangan. Jika terlalu banyak uang masuk dengan cepat, seseorang akan mengajukan pertanyaan tidak nyaman. Jika terlalu sedikit yang masuk, seseorang akan marah dan tekanan jatuh padamu. Pekerjaanmu adalah menjaga semuanya di titik yang tepat. Tidak terlalu terlihat, tidak terlalu tersembunyi. Kamu belajar mengantisipasi masalah sebelum muncul, memeriksa 2 kali setiap angka, mendeteksi kesalahan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Kamu menyadari bahwa kekacauan sejati tidak datang dari musuh atau saingan, tapi datang dari kesalahan administratif. Satu angka yang salah tempat bisa menghancurkan bertahun-tahun kerja. Sebuah kelalaian kecil bisa menjadi bencana. Di posisi ini, kekuatan ada pada ketepatan. Kelangsungan hidup bergantung pada perhatianmu terhadap detail. Sekarang kamu duduk di meja kecil dengan bos. Hanya kalian berdua. Tidak ada asisten. Tidak ada kebisingan di sekitar. Hanya pembicaraan langsung. Fungsimu adalah mengatakan apa yang orang lain tidak berani ucapkan. Kadang berarti menentang keputusan. Atau menunjukkan risiko yang tidak ingin disebutkan siapapun. Tidak mudah. Banyak yang lebih suka mengangguk setuju. Kamu tidak bisa melakukannya. Tapi bos mempercayai penilaianmu. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu berbicara tanpa takut. Kamu berbicara dengan tenang. Tidak memaksakan, tidak berteriak. Kamu menyarankan, bertanya, menjelaskan konsekuensi. Kadang menggunakan contoh sederhana atau cerita dari situasi masa lalu. Keahlian terbesarmu adalah melihat beberapa langkah ke depan, seperti dalam permainan catur. Sementara yang lain melihat bidak yang bergerak saat ini, kamu membayangkan yang akan bergerak berikutnya. Ketika semua fokus pada langkah berikutnya, kamu memikirkan langkah kelima. Itulah sebabnya kamu di sini, bukan karena kekuatan, bukan karena ketakutan, tapi karena seseorang harus melihat papan permainan secara keseluruhan. Karena seseorang harus mengingatkan bahwa kesabaran bisa lebih kuat daripada kekuatan.
dan keputusan tenang dapat mencegah masalah besar besok. Agendamu tidak lagi punya ruang kosong. Setiap menit telah diprogram. Pertemuan sejak pagi, panggilan mendesak, masalah yang harus diselesaikan sebelum tengah hari, konflik yang muncul tanpa pemberitahuan, sebelum malam. Sekarang kamu adalah penyaring antara bos dan dunia luar. Semuanya lewat padamu. Setiap pesan, setiap keputusan, setiap masalah pertama kali datang kepadamu. Jika sebuah perdebatan meningkat terlalu tinggi, kamu memadamkannya dengan tenang, dengan kata-kata tepat. Kamu telah belajar bahwa banyak krisis tidak terselesaikan dengan kekuatan, tapi dengan nada suara yang tepat pada waktu yang tepat. Jika ada peluang penting, kamu menganalisisnya, melihat risiko dan manfaat lebih awal dari yang lain, memeriksa detail yang dilewatkan orang lain, mendengarkan versi berbeda sebelum memberi jawaban, memutuskan apa yang perlu perhatian segera dan apa yang bisa menunggu. Kamu belajar bergerak cepat, memprioritaskan tanpa kehilangan detail, mengantisipasi langkah sebelum terjadi. Kadang hari berubah arah dalam hitungan menit. Gosip, panggilan tak terduga, masalah yang tidak terlihat sebelumnya. Harimu selesai saat bos akhirnya beristirahat. Tapi bahkan saat itu, ponselmu tetap dekat, di atas meja, menyala. Alarm tidak pernah padam. Karena menjadi wakil pemimpin berarti hidup dalam ketegangan terus-menerus. Jika sesuatu terjadi, kamu yang pertama merespon. Selalu. Tidak ada istirahat penuh. Tidak ada saat santai total. Pekerjaanmu adalah menjaga garis depan saat yang lain tidur. Saat semua percaya, kamu akan melihat bahaya sebelum mereka. Sementara mereka menunggu kamu punya jawaban saat tak ada yang lain punya. Menjadi wakil pemimpin tidak terlihat dan melelahkan, tapi tanpa kamu, semuanya bisa runtuh. Kamu adalah bagian yang menjaga mesin tetap berjalan ketika yang lain baru mulai menyadari ada yang bergerak. Sebuah pagi yang berbeda datang tanpa pemberitahuan. Sebuah pagi yang berbeda datang tanpa pemberitahuan. Bos lama sudah tidak ada. Alasan tidak penting sekarang. Semua mata tertuju padamu. Harimu yang baru dimulai di kepala meja. Meja yang sama yang selama bertahun-tahun kamu lihat dari tempat lain. Dulu kamu memperhatikan, sekarang semua memperhatikanmu. Sekarang semua menunggu keputusanmu. Kekuasaan tidak datang dengan musik dramatis, datang dengan keheningan. Orang mengamati, menunggu instruksi. Kamu bicara sedikit, hanya yang perlu. Karena kamu tahu sesuatu yang sedikit orang pahami, setiap kata darimu menjadi tindakan, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Menjadi pemimpin tidak berarti hidup dengan tenang. Harimu dimulai dengan laporan, berlanjut dengan pertemuan, berakhir dengan lebih banyak keputusan. Kamu menandatangani otorisasi, mendengarkan proposal, menolak rencana yang dianggap brilian oleh orang lain. Setiap sekutu bisa menjadi saingan masa depan. Setiap mitra bisa menyembunyikan ambisi. Kepercayaan menjadi sumber langka. Kamu terbiasa mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Mengamati detail kecil, perubahan nada, tatapan terlalu lama, diam yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Isyarat kecil yang dulu kamu abaikan. Paranoia tidak datang secara tiba-tiba. Datang sedikit demi sedikit, seperti bayangan yang tumbuh di belakangmu. Awalnya hampir tidak kamu sadari. Lalu kamu belajar hidup berdampingan dengannya. Karena kamu mengerti bahwa memimpin bukan hanya memerintah. Ini memprediksi pengkhianatan sebelum ada. Mengambil keputusan yang tidak ingin orang lain ambil. Dan menerima bahwa di puncak selalu ada lebih sedikit tangan yang siap menopangmu. Kepemimpinan memberimu kontrol, ya, tapi juga mengingatkan setiap hari bahwa puncak bisa menjadi tempat paling sepi dari semuanya.